Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait materi persepsi. Pertama yaitu secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris perception yang berasal dari bahasa Latin perceptio atau percepere yang artinya menerima atau mengambil. Kemudian menurut beberapa ahli seperti Bimo Walgito mengatakan bahwa persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau disebut proses sensoris. Proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Pendapat lain menurut William James, persepsi terbentuk atas dasar data-data yang kita peroleh dari lingkungan yang diserap oleh indera kita, serta sebagian lainnya diperoleh dari pengolahan ingatan, kemudian diolah kembali berdasarkan pengalaman yang kita miliki. Maka, dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah tindakan penilaian dalam pemikiran seseorang setelah menerima stimulus dari apa yang dirasakan oleh panca inderanya. Stimulus tersebut kemudian berkembang menjadi suatu pemikiran yang akhirnya membuat seseorang memiliki suatu pandangan terkait suatu kasus atau kejadian yang terjadi. Ada jenis-jenis persepsi. Persepsi di sini terbagi menjadi dua, yaitu persepsi terhadap objek dan persepsi terhadap manusia atau sosial. Persepsi terhadap manusia lebih sulit dan kompleks karena manusia bersifat dinamis. Di samping itu, kedua jenis persepsi ini memiliki perbedaan, yaitu yang pertama, persepsi terhadap objek melalui lambang-lambang fisik, sedangkan terhadap manusia melalui lambang-lambang verbal dan non-verbal. Manusia lebih efektif daripada kebanyakan objek dan lebih sulit diramalkan. Yang kedua, ada persepsi terhadap objek menanggapi sifat-sifat luar, sedangkan terhadap manusia menanggapi sifat-sifat luar dan dalam, seperti perasaan, motif, harapan, dan sebagainya. Yang ketiga, ada objek tidak bereaksi, sedangkan manusia bereaksi. Dengan kata lain, objek bersifat statis, sedangkan manusia bersifat dinamis. Oleh karena itu, persepsi terhadap manusia dapat berubah dari waktu ke waktu lebih cepat daripada persepsi terhadap objek. Ciri-ciri umum persepsi yang pertama yaitu modalitas. Yang di sini modalitas diartikan sebagai rangsang-rangsang yang diterima harus sesuai dengan modalitas tiap-tiap indera, yaitu sifat sensoris dasar dari masing-masing indera. Misalnya cahaya untuk penglihatan, bau untuk penciuman, suhu bagi perasa, dan lain sebagainya. Kemudian ada dimensi ruang. Persepsi mempunyai sifat ruang. Kita dapat mengatakan atas bawah, tinggi rendah, luas sempit, latar depan, latar belakang, dan lain-lain. Kemudian dimensi waktu. Persepsi mempunyai dimensi waktu seperti cepat lambat, tua muda, dan lain-lain. Yang kemudian ada struktur konteks. Keseluruhan yang menyatu. Objek-objek atau gejala-gejala dalam dunia pengamatan mempunyai struktur yang menyatu dengan konteksnya. Struktur dan konteks ini merupakan keseluruhan yang menyatu. Yang terakhir ada dunia penuh arti. Persepsi adalah dunia penuh arti. Kita cenderung melakukan pengamatan atau persepsi pada gejala-gejala yang mempunyai makna bagi kita yang ada hubungannya dalam diri kita. Dari beberapa ciri-ciri persepsi tersebut, kita dapat melihat bahwa alat-alat indera manusia sangat berpengaruh dalam pembentukan sebuah persepsi. Alat-alat indera yang dimiliki manusia menyebabkan manusia mampu berpikir, merasakan, dan memiliki persepsi tertentu mengenai dirinya dan dunia sekitarnya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama yaitu latar belakang budaya. Persepsi itu terkait oleh budaya, bagaimana kita memaknai suatu pesan, objek atau lingkungan bergantung pada sistem nilai yang kita anut. Semakin besar perbedaan budaya antara dua orang, maka semakin besar pula perbedaan persepsi yang mereka lihat terhadap realitas. Kemudian, pengalaman masa lalu. Di sini audiens atau halayak umumnya pernah memiliki suatu pengalaman tertentu atas objek yang dibicarakan. Makin intensif hubungan antara objek tersebut dengan audiens, maka semakin banyak pula pengalaman yang dimiliki oleh audiens tersebut. Selanjutnya ada nilai-nilai yang dianut. Nilai adalah komponen evaluatif dari kepercayaan yang dianut, mencakup kegunaan, kebaikan, estetika, dan kepuasan. Yang kemudian ada berita-berita yang berkembang. Berita-berita yang berkembang adalah berita-berita seputar produk, baik melalui media massa maupun informasi dari orang lain yang dapat berpengaruh terhadap persepsi seseorang. Akhir ada aspek-aspek persepsi. Pada hakikatnya sikap merupakan suatu interrelasi dari berbagai komponen, di mana komponen-komponen tersebut ada tiga, yaitu komponen kognitif. Komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang objek sikapnya.
Dari pengetahuan ini kemudian akan terbentuk suatu keyakinan tertentu tentang objek sikap tersebut. Kemudian ada komponen afektif. Afektif berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang. Jadi sifatnya evaluatif yang berhubungan erat dengan nilai-nilai kebudayaan atau sistem nilai yang dimilikinya. Yang terakhir ada komponen konatif yang merupakan kesiapan seseorang untuk bertingkah laku yang berhubungan dengan objek sikapnya. Jadi di sini apabila individu memiliki sikap yang positif terhadap suatu objek, ia akan siap membantu, memperhatikan, berbuat sesuatu yang menguntungkan tentang objek tersebut. Sebaliknya, bila ia memiliki sikap yang negatif terhadap suatu objek, maka ia akan mengecam, mencela, menyerang, dan bahkan membinasakan objek itu. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa dari suatu kejadian yang terjadi akan sangat mempengaruhi yang namanya persepsi, yang kemudian akan mempengaruhi seseorang dalam bersikap dan berperilaku terhadap suatu yang ada di lingkungannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.